Di sebuah malam hujan deras di Jakarta, Aira berdiri di depan pintu rumah keluarganya, tangannya gemetar memegang surat yang baru saja diterimanya. Surat itu dari polisi, memanggilnya untuk interogasi terkait perilaku menyimpang yang dilaporkan oleh tetangga. Jantungnya berdegup kencang, tapi yang lebih menyakitkan adalah ingatan akan Sinta, wanita yang telah menjadi bagian dari hidupnya selama 2 tahun terakhir, rahasia yang kini terancam terbongkar. Aira bukanlah orang asing dengan konflik batin. Sebagai seorang pengacara sukses di usia 28 tahun, dia telah membangun karirnya dengan kerja keras, tapi di balik itu, dia menyembunyikan orientasi seksualnya dari keluarga konservatinya. Ayahnya, seorang pensiunan tentara, selalu menekankan nilai-nilai tradisional Indonesia, di mana pernikahan antara pria dan wanita adalah satu-satunya jalan. Ibu Aira, seorang guru agama, sering kali berbicara tentang dosa dan neraka, membuat Aira merasa seperti hidup dalam penjara tak terlihat. Tapi Sinta, seorang jurnalis berusia 30 tahun, telah mengubah segalanya. Mereka bertemu di sebuah seminar hak asasi manusia, dan dari sana, hubungan mereka berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam, penuh kasih sayang tapi juga penuh ketakutan. Malam itu, Aira memutuskan untuk bertemu Sinta di sebuah kai kecil di pinggiran kota. Hujan masih deras, membuat jalanan becek dan gelap. Saat Aira tiba, Sinta sudah menunggu, wajahnya pucat. "Aira, aku dengar ada laporan polisi." "Apa yang terjadi?" tanya Sinta dengan suara pelan, tangannya meraih tangan Aira di bawah meja. Aira menarik napas dalam, menceritakan surat itu. "Tetangga kita, Bu Rina, melihat kita berdua malam itu. Dia bilang kita tidak normal." Kata-kata itu terasa seperti pisau menusuk hati Aira. Sinta menggelengkan kepala, matanya berkaca-kaca. "Kita harus hati-hati. Tapi aku tidak bisa berhenti mencintaimu." Konflik mulai memuncak ketika Aira pulang ke rumah. Ayahnya sudah menunggu di ruang tamu, surat polisi di tangannya. "Apa ini, Aira?" "Polisi bilang kau terlibat dalam perilaku amoral," bentak ayahnya, suaranya bergema di rumah sederhana mereka di kawasan Tanah Abang. Ibu Aira menangis di sudut, memegang tasbih. "Kau membuat kami malu, Nak. Apa yang akan dikatakan saudara-saudara kita?" Aira merasa dunia runtuh. Dia ingin menjelaskan, tapi kata-kata macet di tenggorokan. Bagaimana dia bisa bilang bahwa dia mencintai seorang wanita? Di Indonesia, di mana undang-undang anti semakin ketat, pengakuan seperti itu bisa berarti akhir dari segalanya. Pagi harinya, Aira pergi ke kantor polisi. Di sana, dia bertemu dengan seorang petugas yang kasar, memanggilnya dengan julukan menghina. "Hei, banci. Kau pikir bisa senaknya di negeri ini?" Ejek petugas itu membuat Aira merasa kecil. Tapi saat interogasi berlangsung, kapten polisi masuk ruangan. Wajahnya familiar, dia adalah atasan Aira di Irma Hukum tempat dia bekerja sebagai konsultan. "Hentikan ini," kata kapten dengan tegas. "Dia bukan pelaku. Dia bos saya." Ruangan membeku. Petugas-petugas itu saling pandang, tidak percaya. Aira sendiri terkejut, tapi ini hanyalah awal dari badai yang lebih besar. Sinta, di sisi lain, sedang menghadapi tekanan dari pekerjaannya. Sebagai jurnalis di sebuah media nasional, dia sering menulis tentang isu sosial, termasuk hak. Tapi editornya, seorang pria konservatif, mulai curiga. "Sinta, artikelmu terlalu bias. Kau seperti membela kaum itu," katanya suatu hari. Sinta merasa terpojok. Dia tahu risikonya, bisa kehilangan pekerjaan, atau lebih buruk, diintimidasi oleh kelompok radikal. Tapi dia tidak bisa diam. Malam itu, dia menelepon Aira. "Kita harus bicara. Aku pikir kita perlu memutuskan sesuatu."
Pertemuan mereka berikutnya penuh ketegangan. Di sebuah taman kecil di Menteng, mereka duduk di bangku basah oleh hujan kemarin. Aira menceritakan kejadian di polisi, dan Sinta mendengarkan dengan hati-hati. Aku takut, Aira. Keluargaku di Surabaya mulai bertanya kenapa aku belum menikah. Sinta berasal dari keluarga Jawa yang taat, di mana pernikahan adalah kewajiban. Kakaknya sudah menjodohkannya dengan seorang pria, tapi Sinta menolak. Aku tidak bisa bohong selamanya, katanya, air mata mengalir. Aira memeluknya pelan, tapi di dalam hatinya, dia tahu ini adalah pilihan sulit. Konflik internal Aira semakin dalam. Dia mulai mempertanyakan apakah hubungan ini layak untuk segala risiko. Apakah cinta ini benar, atau hanya pemberontakan terhadap norma masyarakat? Di Indonesia, di mana agama dan budaya begitu kuat, mencintai sesama jenis sering dilihat sebagai dosa. Aira ingat ceramah di masjid, di mana Ustadz bilang bahwa itu adalah ujian dari Tuhan. Tapi bagi Aira, ini adalah bagian dari dirinya yang tak bisa diubah. Sementara itu, ayah Aira mulai menyelidiki. Dia menghubungi teman-temannya di kepolisian, mencari tahu lebih lanjut. Aira, kau harus jujur. Apa kau? Seperti itu, tanyanya suatu malam. Aira diam, tapi diamnya adalah pengakuan. Ayahnya marah besar, melempar gelas ke dinding. Kau bukan anakku lagi, teriaknya. Ibu Aira menangis, mencoba menenangkan, tapi keretakan sudah terjadi. Sinta menghadapi pengkhianatan dari sahabatnya sendiri. Rina, teman masa kecilnya, ternyata yang melaporkan ke polisi. Aku melakukannya untuk kebaikanmu, Sinta. Kau harus sembuh, kata Rina saat mereka bertemu. Sinta merasa dikhianati, persahabatan bertahun-tahun hancur dalam sekejap. Kau tidak mengerti, Rina. Ini bukan penyakit. Aira memutuskan untuk bertemu ayahnya sendirian. Di sebuah warung kopi dekat rumah, dia akhirnya mengaku. Ayah, aku mencintai Sinta. Dia wanita. Ayahnya terdiam, wajahnya memerah. Kau membuat kami malu di mata masyarakat. Pikirkan saudara-saudaramu. Aira menangis, tapi dia tidak mundur. Ini adalah langkah pertama menuju kebebasan, meski harganya mahal. Setelah pengakuan itu, kehidupan Aira berubah drastis. Keluarganya memutuskan untuk mengasingkannya sementara, memintanya pindah ke apartemen kecil di pinggiran Jakarta. Kau perlu waktu untuk berpikir, kata ibunya dengan suara gemetar. Aira merasa sendirian, tapi Sinta datang setiap malam, membawa makanan dan dukungan. Kita akan melewati ini bersama, bisik Sinta, tapi di mata Aira ada keraguan yang tumbuh. Di kantor, Aira mulai merasakan dampak sosial. Rekan kerjanya mulai berbisik-bisik, rumor tentang orientasinya menyebar setelah insiden polisi. Bosnya, yang juga kapten polisi itu, memanggilnya ke ruangan. Aira, aku tahu situasimu. Tapi di sini kita harus profesional. Aira mengangguk, tapi dia tahu karirnya terancam. Sebagai pengacara, dia sering menangani kasus hak asasi, tapi sekarang, dia menjadi korban sendiri. Sinta, sementara itu, menghadapi tekanan dari keluarganya. Kakaknya datang dari Surabaya, memaksa dia bertemu dengan calon suami. Sinta, umurmu sudah 30. Jangan buang waktu, katanya tegas. Sinta pergi ke pertemuan itu, tapi hatinya tidak ada di sana. Pria itu seorang pengusaha, tampak baik, tapi Sinta merasa palsu. Malam itu, dia menelepon Aira. Aku tidak bisa, Aira. Aku ingin lari. Konflik memuncak ketika Aira dan Sinta memutuskan untuk hidup bersama. Mereka pindah ke apartemen Aira, tapi tetangga mulai curiga. Suatu hari, sekelompok pemuda dari kelompok radikal datang, memprotes di depan gedung.
Keluar, kaum penyimpang, teriak mereka. Aira dan Sinta bersembunyi, jantung berdegup kencang. Ini adalah ujian pertama mereka sebagai pasangan. Aira mulai mencari dukungan dari komunitas LGBTQ di Jakarta. Dia bergabung dengan sebuah grup rahasia, di mana dia bertemu dengan wanita-wanita lain yang mengalami hal serupa. Kau tidak sendirian, kata seorang anggota, membuat Aira merasa lebih kuat. Tapi di sisi lain, dia merasa bersalah terhadap keluarganya. Apakah dia egois? Sinta menulis artikel tentang diskriminasi LGBT, tapi editornya menolak. Ini terlalu kontroversial, Sinta. Kau bisa dipecat. Sinta marah, tapi dia mempublikasikannya di blog pribadi. Reaksinya campur aduk, ada yang mendukung, ada yang menghujat. Keluarganya tahu, dan ayah Sinta menelepon. Kau membuat kami malu, Sinta. Pulanglah dan minta maaf. Pengkhianatan datang dari dalam. Sahabat Aira, yang dia percaya, memberitahu keluarganya tentang apartemen baru. Ayah Aira datang tiba-tiba, melihat Sinta di sana. Ini apa? Kau hidup seperti ini, bentaknya. Aira berdiri di antara mereka, memilih Sinta. Ayah, ini pilihanku. Ayahnya pergi dengan marah, meninggalkan luka yang dalam. Sinta menghadapi pilihan moral. Kakaknya mengancam untuk memutus hubungan jika dia tidak menikah. Pikirkan ibu, Sinta. Beliau sakit karena ini. Sinta merasa terbelah. Apakah dia harus mengorbankan cinta untuk keluarga? Aira mulai depresi, meragukan hubungan mereka. Mungkin kita salah, Sinta. Masyarakat tidak akan menerima. Tapi Sinta meyakinkannya. Kita berjuang untuk yang benar. Mereka memutuskan untuk pergi ke Bali, mencari ketenangan sementara. Di Bali, mereka merasa bebas sebentar. Pantai dan angin membuat mereka lupa masalah. Tapi telepon dari Jakarta datang, Ibu Aira sakit. Aira harus pulang, meninggalkan Sinta. Ini adalah pengujian kesetiaan. Kembali di Jakarta, Aira merawat ibunya. Nak, kenapa kau seperti ini? Tanya ibunya lemah. Aira menjelaskan dengan air mata. Ini aku, Bu. Aku tidak bisa berubah. Ibu Aira diam, tapi ada sedikit pemahaman di matanya. Sinta sendirian di Bali, bertemu dengan mantan pacar lamanya, seorang wanita yang dulu dia tinggalkan karena tekanan sosial. Kau masih sama, Sinta, katanya. Godaan muncul, tapi Sinta menolak. Aku punya Aira sekarang. Konflik kembali memuncak ketika Aira tahu tentang pertemuan itu. Kau khianati aku, tanyanya marah. Sinta menjelaskan, tapi kepercayaan retak. Keretakan itu membuat Aira dan Sinta bertengkar hebat. Di apartemen, suara mereka bergema. Kau bilang kau setia, tapi kau bertemu dia, tuduh Aira. Sinta membela diri. Itu tak sengaja, Aira. Aku memilihmu. Tapi kata-kata itu tidak cukup. Aira pergi, meninggalkan Sinta sendirian. Aira kembali ke rumah keluarga, tapi ayahnya masih dingin. Kau pulang karena apa? Karena gagal, sindirnya. Aira diam, tapi di dalam, dia merenungkan pilihan-pilihannya. Apakah dia harus menyerah pada norma masyarakat? Banyak teman LGBT yang dia kenal memilih untuk menikah palsu, hidup dalam kebohongan. Sinta, di sisi lain, kehilangan pekerjaannya. Artikel blognya menjadi viral, tapi negatif. Editor memecatnya. Kau membahayakan reputasi kami. Sinta merasa hancur, tapi ini membuatnya lebih teguh. Dia mulai bekerja relance, menulis tentang isu LGBT dengan nama samaran. Pengorbanan mulai terasa. Aira kehilangan klien di Irma Hukum karena rumor. Mereka takut asosiasi, kata bosnya. Aira mempertimbangkan untuk pindah kota, mungkin ke Yogyakarta,
di mana komunitas lebih terbuka. Tapi takdir membawa mereka bertemu lagi. Di sebuah acara hak asasi di Jakarta, Aira dan Sinta saling pandang. "Makan aku," kata Aira. Mereka berdamai, tapi dengan syarat mereka harus lebih kuat. Kelompok radikal kembali mengganggu. Mereka menargetkan Sinta, mengirim ancaman online. "Kau akan menyesal." Sinta takut, tapi Aira melindunginya. Mereka melapor ke polisi, tapi responsnya lambat. Konflik internal Sinta semakin dalam. Dia bermimpi tentang keluarganya, tentang ibu yang sakit. "Apakah aku salah?" tanyanya pada diri sendiri. Di Indonesia, di mana nilai keluarga di atas segalanya, pilihan ini terasa seperti pengkhianatan. Aira memutuskan untuk konfrontasi dengan ayahnya lagi. "Ayah, aku tidak bisa berubah. Terima aku apa adanya." Ayahnya mendengarkan, tapi masih keras. "Masyarakat tidak akan menerima, Aira. Kau akan menderita." Sinta pulang ke Surabaya bertemu keluarga. "Aku mencintai seorang wanita," akunya. Kakaknya marah, ayahnya diam, ibu Sinta memeluknya. "Aku mencintaimu, nak." Itu adalah titik balik kecil. Kembali ke Jakarta, mereka menghadapi ujian besar. Sebuah undang-undang baru anti-LGBT diusulkan, membuat komunitas panik. Aira dan Sinta bergabung dalam protes damai, tapi polisi membubarkan dengan kekerasan. Dalam kerusuhan itu, Sinta terluka. Aira membawanya ke rumah sakit, hati hancur. "Kenapa kita harus begini?" tanya Aira. Sinta tersenyum lemah. "Karena cinta kita benar." Pemulihan Sinta membuat mereka lebih dekat. Tapi pengkhianatan datang dari rekan Aira. Dia membocorkan rahasia ke media, membuat berita headline. "Pengacara terlibat skandal LGBT." Berita itu menyebar seperti api. Aira dan Sinta menjadi sasaran hujatan online. "Mereka harus dihukum," komentar netizen. Aira kehilangan pekerjaan, Sinta kesulitan mencari relance. Mereka memutuskan untuk melawan. Aira mengajukan gugatan terhadap media yang memfitnah. "Ini hak kami," katanya di pengadilan. Prosesnya panjang, penuh tekanan. Kelompok dukungan LGBT membantu mereka. "Kalian pemberani," kata pemimpin grup. Tapi di balik itu, Aira merasa lelah. "Apakah ini layak?" tanyanya pada Sinta. Sinta menjawab dengan tindakan. Dia menulis buku tentang pengalaman mereka, meski anonim. Buku itu menjadi bestseller underground, menginspirasi banyak orang. Konflik dengan keluarga mencapai puncak. Ayah Aira datang ke apartemen. "Aku baca berita." "Kau bertarung?" tanyanya. Aira mengangguk. Ayahnya duduk, menceritakan masa lalunya. "Aku punya teman seperti itu dulu. Dia bunuh diri karena tekanan." Itu adalah pengakuan yang mengejutkan. Di Surabaya, keluarga Sinta mulai melunak. Kakaknya menelepon. "Aku salah, Sinta. Kembalilah." Sinta pergi, tapi dengan Aira. Pertemuan keluarga besar menjadi momen dramatis. Ayah Sinta bertemu Aira. "Kau yang membuat anakku seperti ini?" tanyanya. Aira menjawab tenang. "Tidak, Pak. Ini sudah ada sejak lahir." Debat panjang terjadi, penuh emosi. Akhirnya, ada penerimaan parsial. "Kalian harus hati-hati," kata ayah Sinta. Tapi masyarakat masih keras. Mereka menerima ancaman isik. Suatu malam, apartemen mereka dirusak. Aira dan Sinta lari, mencari tempat aman. Di tempat persembunyian, mereka merenungkan. "Apa kita teruskan?" tanya Sinta. Aira memeluknya. "Ya, karena tanpa kamu, aku bukan apa-apa." Mereka memutuskan untuk pindah ke luar negeri sementara,
tapi itu berarti meninggalkan segalanya. Pilihan itu penuh pengorbanan. Sebelum pergi, Aira bertemu ayahnya terakhir kali. "Makan aku, ya." Ayahnya memeluknya. "Aku mencintaimu, nak." Di Bandara Soekarno-Hatta, Aira dan Sinta berdiri bersama, tiket ke Singapura di tangan. "Ini awal baru," kata Sinta. Tapi di hati mereka ada kerinduan pada tanah air. Di Singapura, mereka mulai hidup baru. Aira bekerja sebagai konsultan hukum internasional, Sinta menulis buku. Tapi homesick datang. "Aku kangen Indonesia," kata Aira. Berita dari rumah, undang-undang anti-LGBTI ditolak berkat protes. Mereka merasa bangga. Tapi konflik belum berakhir. Sinta menerima tawaran pekerjaan di Jakarta, tapi berisiko. "Aku ingin kembali," katanya. Aira ragu. "Apa kita siap?" Mereka memutuskan kembali, tapi dengan hati-hati. Di Jakarta, mereka bergabung dengan LGBTI, membantu orang lain. Konfrontasi terakhir dengan masyarakat datang saat Aira berbicara di seminar. "Cinta bukan dosa," katanya. Ada tepuk tangan, tapi juga protes. Di akhir, mereka menemukan kedamaian. Keluarga menerima perlahan. Tapi harga yang dibayar besar, teman hilang, karir terganggu, luka batin. Apakah mencintai sesama jenis di masyarakat konservatif seperti Indonesia adalah pilihan yang benar, atau justru pemberontakan yang sia-sia?